Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk menguatkan keseharian kita mulai pagi kita dengan membaca Al-Quran. Biasanya saya membaca Al-Quran sekaligus membaca artinya, karena Al-Quran itu kan pedoman hidup ya. Bagaimana biar kita bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan tidak tahu artinya, itu sangat sayang sekali gitu ya. Oke, kita akan berbagi membaca Al-Quran setiap hari, sekaligus bagaimana penerapan, khususnya penerapanku di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuman bahan bacaan saja ya, tapi Al-Quran itu kan pedoman hidup gitu ya. Jadi bagaimana kita memedomani Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini aku udah sampai di Al-Baqarah ayat 120 ya. Kita akan baca ayatnya, kemudian kita akan baca artinya juga biar kita paham gitu ya. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm la malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Jadi kalau bagi aku ayat ini benar-benar penguat bahwa agama Islam yang kita pilih itu adalah agama yang benar gitu, karena agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW gitu. Jadi kita sholat dan seterusnya gitu ya, ada rukun iman, ada rukun Islam dan lain-lain begitu. Itu jadi ini sebagai penguat. Jadi di Al-Quran sudah disebutkan seperti itu, maka ketika kita benar-benar mengimani, menjalankan agama Islam dengan baik, insya Allah itu yang terbaik gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut di ayat yang kedua. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu hatta tilawatih hatta haqqa. Astagfirullah, saya salah ya. Kita ulang ya. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang ruginya. Di sininya kitab ya. Maka kitab Al-Quran ini kan diberikan oleh Allah gitu ya. Diberikan oleh Allah dan kita mengimaninya, kita membacanya. Dan kalau misalnya kita ingkar atau kita tidak membacanya, berarti kan dalam hal ini ketika tidak membaca kan ingkar juga ya, karena ada perintah untuk iqra gitu ya, membaca. Maka itulah orang-orang yang rugi. Dengan membaca ayat ini kita jadi semakin semangat gitu ya. Dan kita yakin bahwa kita bukanlah orang-orang yang merugi, karena kita berusaha memahami isi dari ayat Al-Quran sampai dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi pedoman hidup kita. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya.
Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Jadi ayat ini adalah peringatan kepada Bani Israel ya. Jadi kalau misalnya Israel itu memang diberikan kelebihan oleh Allah, di ayat ini sangat jelas ya. Ya jelas mereka itu lebih cerdas, mereka lebih cerdas, dan secara material mereka kaya gitu ya. Ini sudah jelas ya di ayat itu. Tetapi ingat, yang memberikan atau yang melebihkan itu kan Allah. Kalau misalnya tidak beriman kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, ya sudah, Allah berhak untuk mengambil itu gitu. Maksudnya pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Ini untuk Bani Israel. Kemudian kita lanjut ya. Biasanya satu halaman, nggak apa-apa ya, kita lanjut dulu ya, satu halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Ya, kemungkinan hari ini adalah hari kiamat gitu ya. Bahkan ke anak cucu aja kita nggak tahu gitu ya. Udah nggak kenal gitu. Karena masing-masing itu mementingkan urusannya sendiri. Mereka menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Maka kita harus kuatkan, kita harus siapkan diri kita untuk nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu, biar kita juga selamat gitu. Tidak hanya kita ya, tapi keluarga kita juga harus kita siapkan untuk itu. Makanya kita selalu mengingatkan keluarga kita untuk selalu berbuat baik agar nanti selamat juga, karena besok ketika di akhirat kan kita sudah tidak kenal lagi ya sama keluarga kita. Di akhirat maksudnya di hari akhir itu ya, di hari akhir. Oke, sekarang kita lanjut ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim gitu. Jadi jangan sampai zalim ya. Zalim berbuat keburukan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu zalim ya. Ayat berikutnya. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.
cukup jelas ya ayat ini ya, penguat bagi kita. Lanjut. Wa idza qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Naudzubillah ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang beriman tadi itu ya, yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu kayak semacam ketika kita haji itu ya, di sana itu ada, padahal kan tidak ada tumbuh-tumbuhan ya, tidak banyak tumbuh-tumbuhan, tetapi buah-buahan itu lengkap ya di sana. Ada semua buah-buahan, berbagai jenis buah-buahan itu ada semua. Itu bagi orang-orang yang beriman. Tetapi yang kalimat berikutnya itu, yang ayat berikutnya itu, jangan sampai ya kita menjadi orang yang kafir karena nanti akan dipaksa ke dalam azab neraka yang itu seburuk-buruk tempat kembali, karena bisa jadi itu kan yang kekal gitu ya. Karena kalau kesenangannya itu kan sementara, kesenangan sementara selama di dunia ini, tapi yang azab nerakanya itu seburuk-buruk tempat kembali. Naudzubillah min dzalik ya kalau yang ini ya. Ini udah selesai ya satu halaman. Kita akan lanjutkan lagi next di halaman berikutnya, halaman 20 ya. Ini kita sampai di halaman 19. Next kita akan lanjut di halaman 20. Nggak tahu nanti pas kita menunggu waktu sholat atau pas pagi atau pas kapan gitu ya. Cukup dulu ya untuk kali ini. Semoga kita selalu diberikan keberkahan usia dan kebaikan dunia dan akhirat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.